seperti yang telah kita janjikan minggu kemarin, bahwasanya hari ini adalah kegiatan kita melakukan konseling. Oke, sebelumnya agar kegiatan kita lebih santai, lebih rileks, kita perkenalan dulu ya, Dik. Perkenalkan, nama Ibu Mea Tiara, bisa dipanggil Ibu Mea ataupun Ibu Tiara, yang mana adik nyamannya saja. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa? Lisa, Bu. Oke, Mbak Lisa. Mbak Lisa di sini sebelumnya apakah pernah melakukan konseling ataupun curhat dengan teman? Sebelumnya kalau untuk konseling itu belum pernah, Bu. Cuman kalau curhat ke teman itu sering. Oke, lebih kurangnya konseling yang akan kita lakukan seperti halnya curhat dengan teman, sharing dengan teman, tetapi lebih terarah. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Lisa sebagai klien Ibu. Nah, di sesi konseling nantinya diharapkan agar Mbak Lisa lebih terbuka dan sukarela dalam menyampaikan apapun permasalahan yang telah Mbak Lisa rasakan. Dan di akhirnya nanti diharapkan Mbak Lisa merasa lebih lega dan terbantu dengan arahan dan solusi yang telah saya berikan. Oke, apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ragu boleh ditanyakan? Insya Allah sudah paham, Bu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Baiklah Mbak Lisa, silahkan Mbak Lisa sampaikan apapun yang merasa terganggu, apapun yang membuat pikiran Mbak Lisa terganggu, silahkan Mbak Lisa sampaikan dengan terbuka dan sukarela. Nah, di sini juga Mbak Lisa tidak usah merasa takut, karena permasalahan yang ada di sini hanya kita berdua yang bisa mengetahuinya. Karena di dalam konseling kita ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Baiklah Mbak Lisa, silahkan Mbak Lisa sampaikan apa yang membuat perasaan Mbak Lisa terganggu. Jadi begini, Bu. Sebelumnya saya ingin bercerita terlebih dahulu mengenai latar belakang keluarga saya, di mana ibu saya berasal dari Padang dan ayah saya itu dari Bengkulu. Nah, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Bu, kedua orang tua saya itu bercerai, di mana ayah saya lebih memilih perempuan lain dibanding anak sama istrinya. Nah, di sini, Bu, posisinya saya mempunyai adik yang baru mau masuk SMA, sedangkan saya baru lulus 1 tahun kemarin, 1 tahun yang lalu. Nah, jadi begini, Bu, sebelumnya saya ingin bercerita terlebih dahulu latar belakang dari keluarga saya. Ibu saya berasal dari Padang, kemudian ayah saya itu dari Bengkulu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu orang tua saya bercerai karena ayah saya lebih memilih wanita lain daripada anak istrinya. Di sini juga posisinya saya mempunyai adik yang baru mau masuk SMA. Kemudian saya baru lulus 1 tahun yang lalu. Di sini, Bu, permasalahannya saya merasakan seperti tidak ada tujuan hidup, Bu. Apalagi untuk mengenal seorang laki-laki, sosok laki-laki. Menurut saya, dalam pandangan saya itu semua laki-laki itu sama, Bu, sama seperti ayah saya yang hanya bisa menyakiti perempuan. Di sini, di dalam diri saya ini seperti tidak ada motivasi, Bu. Jadi saya bingung mau apa, mau gimana, jadi saya bingung, Bu. Tidak ada tujuan hidup lah menurut saya. Saya sangat mengerti dan saya sangat paham apa yang saudara rasakan. Apakah saudara pernah sharing ataupun bercerita dengan ibu saudara setelah ayah saudara itu meninggalkan meninggalkan ibu Anda? Apakah pernah Anda sharing dengan ibu Anda? Apakah pernah ibu Anda bercerita, kalian sharing tentang permasalahan apapun yang keluhan yang sama-sama kalian rasakan? Paling kalau untuk bercerita saya dengan ibu saya mungkin adalah, Bu, sekitar 1-2 kali lah. Cuman kalau sering itu tidak, karena ya secara psikologis saya ya tahu lah, Bu, posisi saya kan lagi gimana gitu kan. Jadi untuk bicara satu sama lain 4 mata itu kurang, Bu. Mungkin ibu Anda juga menjaga perasaan Anda, mungkin takut Anda kepikiran atau bagaimana. Jadi posisinya sekarang adik di Bengkulu atau gimana? Kalau sekarang itu saya masih di Bengkulu, namun, Bu, rencananya saya mau pindah ke Padang. Karena ya untuk menghapus lah, kira-kira kan begitu, seperti itu. Untuk menghapus memori tentang latar belakang keluarga saya ini ketika berada di Bengkulu. Adik bilang tadi seperti tidak memiliki tujuan hidup. Nah, itu kan mustahil. Karena semua manusia, semua ciptaan Tuhan ini pasti memiliki tujuan. Sekecil apapun hal yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan akhir. Itu keputusan yang sangat bagus untuk pindah ke daerah asal ibu saudara di Padang.
Mungkin adik bisa membuka lembaran baru, dan adik harus juga menumbuhkan motivasi dan menumbuhkan semangat di dalam diri, dan mengingat orang tua. Gitu. Ingat ibu saudara, bagaimana kalau saudara bersedih, otomatis saudara juga akan bersedih. Gitu. Jadi adik harus menjadi motivasi untuk ibu adik seperti itu. Adik tadi baru 1 tahun tamat sekolah menengah atas. Nah, jadi 1 tahun belakang itu apa yang adik lakukan? Kegiatan apa yang adik lakukan? Kalau untuk kegiatan selama 1 tahun berlalu ini, saya tidak ada kegiatan Bu. Paling cuman ya belajar sendiri, belajar dari online, dari media sosial, dari situ Bu. Dan juga sebenarnya ya Bu, saya melihat teman-teman saya kuliah, saya lebih ke merasa iri Bu. Kok teman saya bisa gitu kan Bu, saya begini. Namun saya sadar Bu, secara finansial saya kurang, psikologis saya juga terganggu. Ya mungkin itulah Bu, kembali lagi ke motivasi. Mungkin tidak ada motivasi dalam diri saya Bu, karena latar belakang keluarga saya seperti itu ya. Dan juga kan Bu, sekarang juga kan yang jadi tulang punggung keluarga saya itu cuma ibu saya Bu. Kemudian tadi adik adalah anak pertama dari keluarga tersebut, jadi adik adalah motivasi dari ibu adik tersebut, seperti itu kan. Nah, jadi di sini apa yang harus adik lakukan itu, faktor pendukungnya itu yang pertama itu bisa adik melakukan seperti terapi rohani. Adik jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Adik harus berdoa, sholat, dan adik juga harus menumbuhkan motivasi untuk sesama berjuang dengan ibu dan adik. Kan adik juga bisa memotivasi diri adik sendiri dengan melihat kedua orang tua adik, atau bisa melihat lingkungan adik sekitar, melihat teman-teman adik. Adik juga harus memikirkan keluarga, memikirkan orang tua. Jangan sampai nanti di kedepannya adik seperti orang tua adik. Jangan sampai. Jadi adik harus menghilangkan persepsi adik mengenai laki-laki, karena tidak semua laki-laki itu sama seperti halnya bapak adik tadi. Mungkin itu saja saran yang bisa ibu berikan. Ibu sangat mengerti perasaan adik. Semoga di kedepannya nanti adik bisa berkontribusi lagi di kehidupan adik, bisa menumbuhkan motivasi semangat, bisa membanggakan ibu adik dan juga keluarga dan juga orang-orang yang menyayangi adik. Iya Bu, apa yang Ibu katakan insya Allah akan bisa lakukan Bu. Sebelumnya terima kasih Bu, dengan begini Lisa lebih merasa lega dan merasa termotivasi lah Bu setelah melakukan hasil dengan Ibu. Oke, itu saja. Semoga kita berdoa sama-sama. Semoga di kedepannya nanti Lisa bisa lebih sukses, bisa lebih bersemangat lagi untuk mencapai apa yang Lisa inginkan. Terima kasih. Nanti kalau ada yang bisa Ibu bantu, Lisa boleh datang ke sini lagi. Ibu selalu siap mendengarkan curahan hati Lisa. Baik, terima kasih Bu. Mungkin waktu juga sudah sore. Lisa mohon pamit Bu, dan terima kasih sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.